Pace bene, masih di mea culpa. Saya punya cerita tentang kebun kami. Dulu kebun kami ini sudah menjadi semak belukar karena orang tidak mau rawat. Suatu kali seorang teman memulai berkebun. Dia membuat kebunnya sendiri. Lalu saya melihat. Saya kemudian mengambil tanah semak yang di atasnya, lalu saya mengolah kebun itu. Lalu di sudut-sudut lain sudah ada orang mengolah kebun juga. Lalu orang yang lain terundang untuk membuat kebun lagi. Dan sekarang semak belukar itu sudah tidak ada lagi. Saya baru menghasilkan 6 ons sayur kailan dari kebun saya. Sementara orang lain sudah membuat berkilo-kilo mentimun atau kacang panjang atau sayur okra atau sayur manis dan banyak lainnya. Ada pengaruh baik yang muncul dari hal sederhana yang kita buat, bahkan ketika kita tidak bermaksud untuk membuat perubahan. Teman yang memulai yang pertama ini barangkali tidak akan menduga bahwa akan saya ikuti dan orang lain akan mengikuti yang baik ini, dan semak belukar yang tadinya mengganggu pemandangan, tidak produktif, ternyata menjadi kebun yang menghasilkan, enak dipandang. Sayang sekali saya tidak punya fotonya sekarang. Dan ini menjadi bahan permenungan untuk saya. Bagaimana akhirnya perbuatan baik yang para culprit lakukan berdampak kepada orang terdekat, membuat pengaruh dan menghasilkan perubahan bahkan ketika para culprit tidak menyadari itu. Barangkali ada perbuatan baik yang culprit sedang usahakan 1 pekan terakhir ini, lalu dilihat oleh orang lain, lalu orang lain akan melihat perbuatan yang orang lain itu, dan orang yang lain akan melihat perbuatan itu, dan itu akan membuat perubahan yang positif. Apakah itu dalam cara berbicara? Apakah itu dalam cara berkomunikasi? Oke, dalam cara bekerja, dalam cara berrelasi, cara berdoa, atau banyak hal lainnya yang mungkin kita buat. Dan hal serupa berlaku untuk keluarga. Kalau sungguh ingin memiliki perubahan yang nyata dalam keluarga, pertama-tama barangkali kalau dicoba dari diri sendiri akan ada hasil yang tampak. Katakanlah misalnya makan sampai nasi terakhir tidak tersisa di piring. Secara konsisten tindakan ini dibuat, anak akan melihatnya. Saya pernah mengalami itu ketika live-in di satu rumah. Tanpa sadar, akhirnya si pemilik rumah ini bercerita, sejak frater datang saya makan sampai habis, karena saya lihat piring frater tidak pernah menyisakan sisa makanan. Dan itu bukan keinginan, karena memang saya dianjurkan untuk melakukan hal yang sama di biara. Dan tanpa sadar efeknya sampai ke orang lain yang melihat perbuatan kita. Saya sendiri tidak mencoba menginternalisasi lebih dalam, tetapi Bapak yang melihat ini merenungkan sesuatu tentang betapa berharganya makanan, tentang betapa berartinya menghabiskan makanan sampai pada butir terakhir nasi itu. Dampak perbuatan kita bisa tampak bahkan ketika kita tidak menginginkan perubahan seindah itu. Semoga apa yang kita lakukan tanpa bermaksud untuk mengubah orang juga memberikan dampak yang baik. Pace bene.